Pak Sutri mengadang komplotan pencuri motor yang tengah beraksi. Suami yang menghilang usai kematian tragis istrinya ditemukan tewas di dalam sumur di rumahnya. Pengrajin tahu tempe merazia sejumlah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi ada dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Medan, Sumatera Utara. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di jalanan. Dampak bentrokan, pengendara ketakutan dan memilih memutar arah untuk menghindar. Bentrokan 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Pandu, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan batu dan benda tumpul lainnya, kedua kelompok saling serang. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di lokasi terpaksa berputar arah dan sejumlah toko di lokasi terpaksa tutup. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan dan ruas jalan di lokasi terdapat sisa-sisa botol pecah dan bekas lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas patroli perintis presisi Polrestro Bekasi Kota menggagalkan aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda. Kejar-kejaran tak terhindarkan karena para pelaku berusaha kabur saat petugas datang. Kedua pemuda ini nekat kabur dan tancap gas untuk menghindari petugas yang datang menggagalkan tawuran antara kedua kelompok pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Upaya pelarian mereka kandas setelah menabrak pembatas jalan. Keduanya pun lantas diamankan polisi. Dapat belum? Hah? Di tempat lain, polisi juga berhasil mengamankan 2 pelaku tawuran. Dari pemeriksaan, polisi temukan senjata tajam yang akan digunakan dalam tawuran. Mengamankan beberapa pemuda yang kami dapati membawa senjata tajam yang kami duga kuat akan melakukan aksi tawuran. Ya, kejadiannya di Jalan Sultan Agung, dan saat ini mereka akan diserahkan ke Polsek Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku lantas diserahkan ke Polsek Bekasi Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi Pak Sutri melawan 4 orang maling bersenjata tajam terekam kamera CCTV. Meski sempat melawan, Pak Sutri tak kuasa menahan komplotan maling yang berhasil membawa lari motor milik warga. Dalam rekaman kamera CCTV ini terlihat Pak Sutri Salim dan Mas Yamah yang merupakan penjaga perumahan asri Kota Probolinggo, Jawa Timur, berusaha menghentikan komplotan pencuri motor yang tengah beraksi. Dengan berani, Pak Sutri ini mengadang para pelaku yang berusaha melarikan motor milik salah satu warga perumahan. Sang suami bahkan harus tersungkur karena ditendang pelaku, sementara istri tetap berusaha melawan meski dibawa ancaman senjata tajam. Meski sempat melawan, keduanya tak kuasa menahan komplotan maling yang berhasil membawa lari motor milik warga. Malingnya 4. 4 ya? Iya, hari semua. Hari-hari semua. Bawa hari semua. Iya. Di sini bisa saya di santri ya seorang sebatuan. Cari Pak, yang diambil apa itu? sepeda motor. Oh, sepeda motor. Yang pakai rokok itu siapa? Istri saya. Oh, ikut melawan itu ya? Ya, abang tui saya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Aksi berani Pak Sutri penjaga komplek perumahan ini pun mendapat pujian dari warga. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 5 pemuda pelaku perundungan dan penganiayaan anak di area Masjid Kota Makassar diringkus petugas. Akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 8 tahun mengalami luka lebam di wajah dan trauma.
Inilah rekaman video CCTV saat sekelompok pemuda merundung bocah di Masjid Nurul Kausar, Jalan Adi Mangerangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya merundung, pelaku juga menganiaya bocah yang kesal dan tak terima dengan perlakuan para pelaku. Akibat penganiayaan, korban yang berusia 8 tahun alami trauma dan luka lebam di wajah. Berdasar rekaman CCTV, polisi bergerak cepat menangkap 5 pelaku perundungan dan penganiayaan. Para pelaku ditangkap di rumah mereka masing-masing. Dari pemeriksaan awal, kelima pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari merundung, menertawai, hingga menganiaya korban. Mirisnya, dari keterangan para pelaku, motif mereka hanya sekedar iseng. Korban itu mengalami perundungan pada saat membersihkan masjid. Kemudian datang 5 orang pemuda yang melakukan perundungan yang berakhir penganiayaan. Jadi pelakunya ada 5 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku diserahkan ke Mapolsek Tamalati guna diperiksa mendalam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews, melaporkan. Pemirsa, suami yang menghilang usai jasad istrinya tewas di rumahnya di wilayah Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat ditemukan. Ia ditemukan tewas di dalam sumur 3 hari pasca kejadian. Warga Kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali digemparkan temuan mayat pria di dalam sumur rumahnya pada Minggu sore. Jasad tersebut diduga bernama Hartoyo, suami dari ibu rumah tangga yang jasadnya sebelumnya ditemukan mengenaskan pada Jumat lalu. Warga sempat curiga mencium bau menyengat dari rumah yang tersegel garis polisi. Usai diperiksa, mereka mendapati bagian punggung manusia mengambang di dalam sumur. Polisi langsung melakukan olah TKP, menerjunkan tim rescue damkar untuk mengeluarkan jenazah korban dari dalam sumur. Selain mengeluarkan bau busuk, kondisi tubuh korban juga nyaris rusak lantaran lama terendam air sumur. Awalnya kan ini yang ambil ini dari masyarakat, ya kan. Akhirnya kita cek, setelah dicek itu memang ada di sumur itu memang ada. Nah itu mayat itu di dalam, tapi kita belum bisa buktiin ya seperti itu Pak. Tapi dapat dipastikan Pak itu dapat dipastikan, ya kan itu suaminya. Dugaan sementara terceburnya kapan Pak? Sebelumnya kemungkinan dari kejadian pas hari apa sih itu ya di awal kemarin ya? Kemarin ya, awal itu mungkin itu jam 5 subuh lah. Jadi diperkirakan setelah bunuh langsung dia bunuh diri gitu. Terkait atau benar atau tidak, kita kan sekarang lagi mau otopsi dulu di Kramat Jati, jadi masih dalam penyelidikan. Langkah yang diambil dari petugas saat ini gimana Bang? Yang jelas kita akan melakukan cek TKP, kemudian mengamankan barang bukti yang ada di sana. Jasadnya kita bawa ke Kramat Jati untuk mengetahui penyebab apa kematiannya. Sementara hingga kini pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan motif kematian kedua pasangan suami istri tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebelumnya, jasad Karmiati, ibu rumah tangga, ditemukan tewas di rumahnya di wilayah Kelapa Nunggal, Bogor, Jumat lalu. Anak korban menduga ayahnya menjadi dalang pembunuhan karena sebelumnya terlibat cekcok dan menghilang. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad Karmiati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya, langsung dimakamkan di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi. Menurut salah satu keluarga, korban sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Bogor bersama suami dan kedua anaknya. Korban terakhir kali pulang kampung sebulan lalu seorang diri tanpa menunjukkan kejanggalan kondisi rumah tangganya. Sebelumnya, warga kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat digemparkan atas penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka. Kedua anak korban histeris melihat ibu mereka terbujur kaku. Mereka curiga ibunya dibunuh oleh ayahnya, lantaran sang ayah tidak berada di lokasi. Apalagi kedua orang tua kerap terlibat keributan hebat. Pagi pokoknya jam 5:30 saya udah datang ke sini. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Kirain saya ada orang, soalnya apa namanya, motor, terus sendal ada semua, nggak ada yang nggak ada. Nah, yang dilihat pas dilihat tuh kondisi seperti apa?
Saya pokoknya masuk jam 7 bongkar bongkar. Nah itu pelaku sendiri masih ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Hubungan korban dan pelaku masih kita dalamin karena kita sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam, nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Berapa orang saksi dan yang terdekat? Untuk saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 3 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah dan kita dalami. Naik satu. Polisi yang melakukan olah TKP menyita sejumlah barang bukti seperti pisau, kayu, serta tabung gas melon berlumuran darah. Hingga kini pelaku belum terungkap. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebuah minibus melaju kencang dan menabrak sejumlah motor serta mesin SPBU sebelum akhirnya terguling. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU di Parelak, Aceh Timur. Minibus ini melaju kencang saat memasuki SPBU di Parelak, Aceh Timur. Akibatnya mobil menabrak 3 sepeda motor serta menabrak mesin SPBU hingga mobil terguling. Diduga sopir minibus lalai dan kehilangan kendali atas kendaraannya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan ini. Mobil ambulans pembawa jenazah terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sopir ambulans meninggal seketika sementara lainnya kritis. Ambulans yang membawa jenazah dari Makassar tujuan Kabupaten Buton bertabrakan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Mobil berpenumpang 5 orang termasuk sopir dan 4 orang pengantar jenazah. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan ambulans ringsek. Akibat kecelakaan, sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Korban luka langsung mendapat perawatan di RSUD Ilaga Ligowoto dan Puskesmas Lakawali. Sementara sopir truk juga terluka akibat kecelakaan namun langsung menyerahkan diri ke kepolisian. Usai mengevakuasi korban, warga setempat kemudian mengevakuasi jenazah yang terjebak dalam ambulans. Mobil truk ini dia perjalanannya tadi dari arah Malili menuju ke Makassar. Sementara mobil jenazah itu dari Makassar menuju ke Bobau. Belum diketahui penyebab kecelakaan itu, namun dugaan sementara kondisi jalan yang sempit serta kurangnya lampu penerangan menjadi pemicunya. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Gara-gara ban meletus, truk tronton bermuatan pasir batu di Lumajang terguling. Akibatnya peristiwa ini jalan utama Lumajang, Surabaya mengalami macet total. Truk tronton bermuatan pasir batu terguling di Jalan Nasional Surabaya Lumajang, tepatnya di Desa Wonorjo, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Muatan truk tumpah ke badan jalan, sementara badan truk melintang menutupi separuh badan jalan. Truk syarat muatan ini terguling setelah salah satu ban belakang meletus. Akibatnya, pengemudi tak mampu mengendalikan laju truk. Bannya meledak, akhirnya oleng nabrak trotoar. Muatan apa ini, Pak? Muatan Virtu. Polisi mengalihkan arus melalui jalan alternatif dan memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan di jalur utama Lumajang, Surabaya. Dari ban meletus, makanya sementara saya evakuasi dulu sekiranya minggir biar rally lancar. Ya. Terus untuk supir sendiri? Alhamdulillah cuma luka-luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi truk yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ribuan warga serbu minyak goreng murah di Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama rekan saya Pram Sunjaya sesaat lagi.